Syekh Albani, ini pertanyaannya, apakah benar berguru atau terputus? Nah, kita sudah jelaskan, Syekh Albani punya guru, tapi tidak banyak. Punya sanad satu, dari Syekh Raghib At-Tabbagh, juga guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah. Beliau itu dikabari oleh seorang syekh namanya Mubarak. Kata Syekh Mubarak, Syekh Raghib ini ada anak muda namanya Nasiruddin Albani, imigran dari Albania, tapi pinter, peneliti. Waktu itu beliau masih tinggal di Suriah, belum ke Yordan. Kan Syekh Albani ini dulu bekerja benerin jam, Pak. Orang benerin jam itu teliti nggak? Maka ketelitian itu bakatnya pindah ke membaca hadis. Syekh Albani meneliti hadisnya lama, tapi sendiri, belum berguru. Dia cuma baca buku, terus dia lihat modelnya gimana. Dalam ilmu hadis beliau tidak berguru, tapi dalam ilmu bahasa, ilmu fikih beliau sudah guru. Fikih beliau belajar ke ayahnya, tapi kemudian beliau menentang ayahnya juga dalam banyak hal. Karena ayahnya bermazhab, dia anti mazhab. Mazhab ayahnya Hanafiyah, dia anti. Orang Hanafiyah itu berakidah Maturidiyah Asy'ariyah, membolehkan tawassul, sedangkan Syekh Albani mengharamkan tawassul, menyesatkan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah itu ulama ahlu sunnah. Ayahnya mengatakan tidak masalah sholat di masjid yang sampingnya ada kubur, karena itu persoalan fikih. Karena di Masjid An-Nabawi juga begitu. Kata Syekh Albani nggak boleh pakai hadis, ini pakai hadis, ya rame lah, ya. Nah, jadi tidak benar juga Syekh Albani tidak berguru. Dia punya guru, tapi gurunya fil ijazah. Dalam tradisi ahli hadis, guru ijazah itu nggak banyak efek, Pak, tapi dapat berkah. Ada kepedean orang kalau dapat ijazah. Bener nggak? Kalau kita punya ijazah walaupun nggak sekolah, jarang masuk, tapi dulu zaman-zaman bapak ini sekolah jarang masuk, tahu-tahu dapat ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ya kan? Padahal jarang masuk. Begitu juga ilmu ijazah dalam hadis. Guru-guru ini kadang dia terlalu baik, ya sudahlah, kasihan kita kasih aja ijazah. Yang afdol itu as-sama' ala syekh, ala lafzi syekh, atau qira' ala syekh, mendengar langsung atau kita berdiskusi membacakan setoran hafalan hadis kepada guru. Dan Syekh Albani tidak melakukan itu. Namun ala kulli hal penelitian dia luar biasa. Jika orang barat ada yang pakar keislaman, pakar keindonesiaan kita percaya, masa Syekh Albani yang meneliti hadis 20 tahun kita nggak percaya? Tapi namanya peneliti bisa salah nggak? Apalagi dia bukan nabi. Ada dua ulama kita ambil ya, yang menyebutkan kesalahan Syekh Albani. Ini yang ilmiah. Pertama, orang yang hubungannya baik dengan Syekh Albani, tapi dia ilmiah. Secara objektif dia mengatakan, Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi dari Irak. Masih hidup, Pak, sekarang umurnya 80-an. Lebih muda dari Albani, 15-an tahun atau berapa tahun ya. Beliau ini mengatakan, aku berbeda dengan Syekh Albani 300 persoalan. Tapi 300 sedikit apa banyak? Banyak. Tapi di Yordan, tempat Syekh Albani terakhir sebelum terkenalnya kan di Yordan, lalu pindah lagi ya. Di Yordan ada Syekh As-Saggaf, siapa namanya? Hasan bin Ali As-Saggaf. Nulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat. Kerancuan pemikiran Syekh Albani yang diikuti Salafi ini, wadihat yang sangat jelas. Jilid pertamanya udah 1000 kerancuan menurut dia. Contohnya gini, satu bab dia bilang sahih, hadis yang sama nanti di buku yang lain dia bilang dhaif. Dikoleksi sama Saggaf ini. Tapi saya juga nggak kenal Saggaf ini ahli sunnah atau dia Zaidiyah ya. Kita nggak tahu apakah dia nyusup ke ahli sunnah. Tapi kritik dia itu bagus, cerdas. Namun saya ngobrol dengan guru saya Syekh Ahmad Darwish dari Mesir, itu As-Saggaf itu gimana Syekh? Apa gitu Pak? Gitu. Artinya apa? Dia nggak seneng ya? Hadza yaruddu syarr bisyarr. Menolak orang yang menolak yang buruk dengan cara yang buruk gitu. Jadi dia neliti bagus, tapi kalimat-kalimat yang digunakan kasar. Seperti Syekh Albani sangat kasar terhadap ulama-ulama. Ini salah satu kekasaran Syekh Albani, Pak.
dalam kitab sifat salat Nabi di footnote dia menyebut ulama yang taklid mazhab. Ulama taklid mazhab itu kal an'am, seperti binatang. Itu ada ya, cetakan Al-Maktab Al-Islami itu. Saya nggak percaya, diulang lagi, ini bener nggak sih gitu. Dan dia mengkritik banyak ulama Imam Suyuti dikritik, apalagi cuma seperti orang-orang sezaman dia. Dulu ada yang dia kritik pedas itu Syekh Al-Ghumari, cuma karena masalah Sayyidina dan masalah Assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Bagi Syekh Albani gak bener, gak boleh baca Assalamu alayka, yang bener Assalamu alan Nabi. Itu aja udah beda Pak. Maka cara sholatnya Syekh Albani sedikit beda dengan cara sholatnya kita, tapi rakaatnya masih sama ya, rakaatnya masih sama. Kalau rakaatnya beda, wah itu gawat lagi tuh. Syekh Albani nggak sampai ke perbedaan rakaatnya, dia cuma cara kaifiatnya yang beda. Nah, jadi Syekh Albani peneliti hebat dalam ilmu hadis. Namanya peneliti, sehebat apapun ada kesalahan. Tadi ada yang menyebutkan 300, ada yang menyebutkan 1000. Kali nanti ada yang nyebutin 10.000, nggak tahu kita ya. Atau mungkin ada nanti yang bela, ternyata sudah ada lagi yang bela. Begitulah ilmiah. Ilmu itu di muayyid wa yu'arid ya. Dikuatkan, yu'ayyad ya, dikuatkan, atau yu'arad alaih, atau ditolak, dikritisi, itu biasa. Namun kita ini kadang nggak siap untuk diskusi itu. Dikritik dikit langsung panas, dipuji dikit langsung terbang. Ya, ini masalah kita. Gitu Pak ya, Syekh Albani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena saya tertegun Pak, walaupun di buku itu dia bilang ulama mazhab yang bertaklid seperti an'am, binatang ternak, tapi di ujung saya terenyuh. Dia nulis, aku berdoa berharap semoga Allah mengumpulkan aku bersama ahli hadis di hari kiamat. Membaca itu kita terenyuh, niatnya benar. Ya, semoga Allah menutup aib kita semua. Ya.